Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan belajar bersama soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan pada materi IPA soal bidang profesional PGSD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Namun sebelum kita bahas soalnya, kami informasikan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal tes substantif PPG PGSD dalam bentuk e-book, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Bilang saja Kak pesan soal substantif. Di e-book ini kami siapkan dengan soal literasi, numerasi, dan soal bidang PGSD, dan 10 kompetensi penilaian wawancara. Di e-book ini juga kami perlu informasikan pembahasannya sudah sangat lengkap. Baik, kita pelajari dulu soal yang pertama. Di soal yang pertama ada sebuah gambar, kemudian pertanyaannya, jelaskan proses pernapasan perut di atas. Apakah A. Inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi? Tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Kemudian yang B. Inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang, mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Kemudian yang C. Ekspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer, akibatnya udara keluar. Kemudian yang D, ekspirasi. Diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung, menekan rongga dada sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Gambar tersebut menjelaskan tentang tahap inspirasi. Nah, kenapa jawaban B itu benar dan jawaban A, C, dan D salah? Baik, kita akan bahas kenapa jawaban A, C, dan D salah. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan ketika nanti Bapak Ibu menemukan sebuah gambar atau soal terkait dengan pernapasan perut yang menunjukkan bahwa adanya udara masuk. Nah, kalau udara masuk itu pasti terkait dengan tahap inspirasi. Nah, di dalam tahap inspirasi yang terjadi adalah, kita lihat dari gambar ini, udara masuk ya. Kita analisis dulu jawaban A. Yang pertama menyatakan A, inspirasi ini sudah benar ya. Terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi. Nah, di sini benar. Otot tulang rusuk berkontraksi. Oke, pernyataan yang sini sudah benar. Kemudian tulang rusuk terangkat. Nah, karena ada kontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat. Ya, kita lihat tanda panahnya ini keluar, berarti ini terangkat. Ini sudah betul. Kemudian, volume rongga dada membesar. Betul. Di sini disebutkan rongga dada mengembang atau membesar. Jadi, jawaban atau pernyataan yang sini sudah benar. Kemudian paru-paru mengembang. Ya, betul. Di sini ada akibat yang lain, yaitu paru-paru semakin mengembang. Sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer sehingga udara masuk. Nah, ini
juga sudah benar kalimat yang ini ya. Tetapi salahnya di mana Bapak Ibu? Ternyata salahnya adalah ini yang belum disebabkan, yang belum disebutkan, yaitu tentang diafragma ini. Nah, diafragma ketika udara masuk, maka diafragma tersebut akan berkontraksi. Nah, akibat dari kontraksi tersebut mengakibatkan volume rongga dada membesar. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Kita analisis dulu yang B ya. Inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Betul. Di sini ada kontraksi di otot diafragma. Kemudian, diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru mengembang. Nah, di sini paru-paru mengembang, tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Oke, ada kontraksi di diafragma, kemudian diafragma ini akan menjadi mendatar, sehingga mengakibatkan volume rongga dada membesar. Nah, ini volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya mengecil, ya, dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Kenapa jawaban C salah? Karena yang C salah ini kalau dia menunjukkan tanda panah keluar berarti itu dan namanya tahap ekspirasi. Karena ini tanda panahnya ke dalam maka ini tahap inspirasi. Jadi otomatis jawaban C salah dan juga jawaban D salah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu semua. Mohon maaf, ada gangguan sedikit ini. Bentar. Nggak tahu apa yang error ya Bapak Ibu. Oke, semoga ada perbaikan. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung ialah titik-titik. Apakah A. Tulang rusuk pendek, B. Tulang rusuk sejati, C. Tulang belikat, D. Tulang rusuk melayang. Nah, yang ditanyakan di sini sudah sangat jelas, yaitu rongga dada dibentuk oleh sejumlah tulang, antara lain yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Jadi kita garis bawahi yang di sini dinyatakan adalah yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Nah, yang melekat pada tulang dada dan tulang punggung itu namanya tulang apakah? Jadi kita lihat jawaban yang tepat adalah jawaban B, yaitu tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, kita jelaskan dari yang pertama. Di sini sudah kami buatkan gambar supaya Bapak Ibu langsung memahami terkait dengan tulang rongga dada ini ya. Nah, di sini pertama di garis merah ini yang sudah kami lingkari merah ini merupakan namanya tulang rusuk sejati. Nah, tulang rusuk itu kan dibagi menjadi 3. Ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk palsu. Baik, yang pertama ini namanya tulang rusuk sejati. Nah, tulang rusuk sejati itu melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Tulang dada itu yang mana? Nah, yang ini namanya tulang dada. Oke, yang ini namanya tulang dada. Kemudian, yang kedua ada tulang rusuk palsu. Ya, tulang rusuk palsu. Nah, tulang rusuk palsu ini berada di sini. Ada 3 pasang. Ya, kenapa di sini dinamakan tulang rusuk palsu? Nah, tulang rusuk palsu ini dia melekat pada tulang rusuk sejatinya. Ada 2 yang melekat pada tulang rusuk sejati. Mohon maaf, ada 3 ya. Ada 3 yang melekat pada tulang rusuk sejati. Yaitu yang ini 1, 2, dan 3. Ini kan melekat pada tulang rusuk yang ini. Jadinya ini dinamakan tulang rusuk palsu.
Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, ada tulang rusuk yang melayang. Kenapa disebut melayang? Karena hanya melekat pada tulang punggung. Ada dua pasang ya Bapak Ibu, ada dua pasang yang melekat pada tulang punggung saja. Itu namanya tulang rusuk palsu. Mohon maaf, tulang rusuk melayang. Yang tulang rusuk palsu itu yang ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang berminat juga untuk mengikuti tryout tes substantif PPG Prajabatan PGSD, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di sini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran menggunakan kelereng, bola, lidi, batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan titik-titik. Apakah A. Kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. B. Anak mengamati lingkungannya secara intensif. C. Pengamatan bersifat egosentris. D. Anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret. E. Kemampuan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, yaitu anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret. Nah, jadi karena kita memilih jawaban D yang tepat, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, C, dan E itu salah. Kenapa jawaban tersebut salah? Mari kita analisis satu persatu. Yang pertama, kemampuan menggunakan logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret. Nah, yang ini salah ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret, maka dia tidak perlu menggunakan kelereng, bola, lidi, batu kecil, atau gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA. Artinya, di sini siswa itu belajar dengan sesuatu yang konkret, memahami sesuatu itu dengan konkret. Jadi, bukan jawaban E yang tepat. Kalau di jawaban, mohon maaf, di jawaban A ya. Kalau jawaban A itu tidak terikat lagi dengan objek, jadi ini salah. Yang B, anak mengamati lingkungannya secara intensif. Nah, kalau anak melakukan pengamatan lingkungan secara intensif, ini tidak terkait dengan soal yang diberikan. Jadi jawaban B salah. Kemudian jawaban C, pengamatan bersifat egosentris. Nah, kalau pengamatan bersifat egosentris itu, ini pada tahap anak di tahap praoperasional. Artinya, di sini mulai terbentuk egosentrisme yang mulai kuat. Ya, di sini. Jadi, yang C itu salah. Kemudian yang E, kemampuan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan fisik. Nah, kalau melalui tindakan fisik itu, anak hanya belajar mengenal lingkungan sekitarnya. Ya, misalkan melalui memegang sesuatu, itu termasuk ke dalam mengkoordinasi sensasi melalui gerakan-gerakan tindakan fisik. Jadi jawaban E. Jawaban yang tepat di sini adalah anak memahami bilangan dan angka dengan objek bersifat konkret. Nah, kata kuncinya ada di sini ya, kelereng, bola lidi, batu kecil, serta gambar-gambar yang berhubungan dengan pembelajaran IPA sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak, yaitu sebagai tahapan titik-titik. Jadi, kalau anak belajar melalui gambar yang nyata atau menggunakan benda nyata, maka itu dinamakan anak memahami bilangan dan angka dengan objek yang bersifat konkret. Berikutnya kita bahas soal yang keempat ya. Soal yang keempat, jelaskan proses pernapasan perut di atas. Baik, tadi kita sudah bahas mengenai proses pernapasan perut di udara yang masuk. Nah, sekarang kita akan membahas soal di udara keluar. Kita dapat lihat di sini udara keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah apakah A, inspirasi
terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer, sehingga udara masuk. Kemudian yang B, inspirasi, terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara masuk. Kemudian yang C, ekspirasi. Terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula. Volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat. Tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Akibatnya udara keluar. Yang D, ekspirasi. Diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Baik, di sini sudah terlihat jawaban yang benar adalah yang D. Baik, ketika Bapak Ibu nanti menemukan soal yang menggambarkan tentang proses pernapasan perut, di sana ada udara keluar, itu pasti disebut dengan tahap ekspirasi. Nah, yang terjadi di tahap ekspirasi dapat kita lihat bahwa dapat kita lihat apakah C, kalau kita analisis yang C, letak salahnya di mana kita perlu tahu ya. Terjadi bila otot antar tulang rusuk keluar berelaksasi, benar. Kemudian tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, benar. Volume rongga dada mengecil, betul. Tekanan udara rongga dada meningkat, betul. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Kemudian lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan mohon maaf di sini. Paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer, akibatnya udara keluar. Jadi, di sini letak salahnya adalah tidak menyebutkan secara lengkap. Nah, yang lebih lengkap itu di yang D. Diawali dengan otot diafragma berelaksasi. Jadi, ini berawali dari otot diafragma ini. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu, otot dinding perut berkontraksi mengakibatkan diafragma terangkat. Nah, dinding perut ini kan berkontraksi nih, yang ini. Ini kan semakin mengecil. Sehingga diafragma ini akan terangkat ke atas. Nah, kalau terangkat ke atas ini namanya relaksasi. Maka volume rongga dada akan mengecil. Ya, ini rongga dada ini panahnya ke dalam, maka akan mengecil. Kemudian sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Nah, karena ditekan oleh rongga dada, maka udara yang ada di paru-paru ini akan keluar. Nah, itulah proses tahap ekspirasi. Jadi, perlu Bapak Ibu hafalkan tahap-tahap ini, dipelajari terus agar nanti bisa menjawab soal-soal dengan mudah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tulang rusuk adalah tulang yang berbentuk pipih dan terletak melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Tulang rusuk yang banyaknya 3 pasang melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung adalah titik-titik. Apakah A. Tulang rusuk pendek, B. Tulang rusuk sejati, C. Tulang rusuk palsu, D. Tulang rusuk melayang. Jawaban yang tepat adalah jawaban C, yaitu tulang rusuk palsu. Nah, tadi ini sudah kita bahas di soal sebelumnya, tetapi tidak salah lagi kita bahas untuk mengulang-ulang dan mengingat terus-menerus pembelajaran kita. Fungsinya apa? Agar kita terbiasa, ya. Nanti agar materi tersebut melekat pada kepala kita, sehingga kita ketika kita menemukan soal seperti itu, cukup kita lihat sedikit saja soalnya, pasti kita sudah memahami dan bisa menjawab soalnya. Jadi, kata kunci di sini adalah kita perlu membiasakan diri. Baik,
kita bahas mengenai tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Nah, karena di soal di sini sebutkan mengenai tulang rusuk yang banyaknya 3 pasang, di sini sudah tepat ya. 3 pasang itu adalah tulang rusuk palsu. Kemudian kalau tulang rusuk sejati itu ada berapa pasang? 7 pasang. Kemudian kalau tulang rusuk melayang itu ada berapa pasang? Ada 2 pasang. Sehingga ini kita bahas lagi untuk mengingat-ingat kembali. Melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Nah, sudah sangat jelas kalau 3 pasang itu melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Maka ini disebut dengan tulang rusuk palsu. Baik, kita bahas mengenai yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Nah, tulang rusuk sejati itu kan ada 7 pasang. Nah, itu melekat pada rongga dada dan tulang punggung. Nah, inilah yang dinamakan tulang rusuk sejati. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Ingat-ingat, tulang rusuk sejati itu melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Kemudian yang kedua adalah tulang rusuk palsu. Nah, kalau tulang rusuk palsu itu jumlahnya ada 3 pasang. Yang mana sajakah itu? Yang ini ya, 1, 2, 3. Ini namanya tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu itu banyaknya 3 pasang, kemudian itu melekat pada tulang rusuk sejati, ya. Jadi tidak melekat langsung ke tulang dada ini, tetapi itu melekat pada tulang rusuk sejati yang ketujuh ya dari bawah, dari atas. Nah, itu yang dinamakan tulang rusuk palsu. Kemudian berikutnya ada tulang rusuk melayang. Nah, kalau tulang rusuk melayang itu hanya melekat pada tulang punggung dan tidak melekat baik pada tulang dada maupun tulang rusuk sejatinya. Jadi, cukup dia hanya melekat pada tulang punggung saja. Mana sajakah tulang rusuk melayang tersebut? Nah, yang ini ya Bapak Ibu ini. Ini ada 2 pasang. Oke. Saya kira Bapak Ibu sudah mampu memahami dan ketika soal seperti ini nanti keluar pasti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Berikutnya kita lanjut ke soal tentang analisa pembelajaran. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil. Dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah titik-titik. Apakah A. Karakteristik siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kemampuan siswa, E. Kondisi kelas. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang B, yaitu karakteristik materi pelajaran. Oke, kenapa jawaban B ini benar? Mari kita bahas Bapak Ibu ya. Kita cari kata kuncinya. Oke, di sini agak berbeda cara kita memahami soal. Kalau tadi kita jawab dulu soal-soalnya, kemudian kita analisis setiap kunci jawaban. Nah, tetapi di sini saya coba dengan kita analisis soalnya, kita cari kata kuncinya, bagaimana nanti kita kaitkan dengan apakah Bapak Ibu suka belajar dengan cara mencari kata kunci di soal dulu atau kita analisis setiap satu jawaban. Baik, silahkan kolom komentar. Silahkan komentar ya di kolom komentar yang telah disediakan. Baik, kita cari kata kuncinya ya. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil. Oke, pembahasannya tentang binatang reptil. Dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung. Nah, guru tersebut mengajak siswanya untuk mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat binatang secara langsung. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pelajaran adalah, nah di sini,
apa pertimbangan guru tersebut dalam mengajar sehingga siswanya diajak ke kebun binatang. Nah, jadi sudah sangat jelas yang menjadi pertimbangan guru di sini adalah karena materinya tentang ini. Karena materi pembelajarannya tentang binatang reptil. Jadi, yang menjadi pertimbangan guru di sini untuk memilih metode belajar menggunakan mengajak siswanya ke kebun binatang adalah karena karakteristik materi pelajaran. Nah, itulah yang menyebabkan guru untuk mengajak siswanya ke kebun binatang agar siswa tersebut bisa melihat langsung binatang reptil. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan guru ini. Baik, kenapa jawaban A itu salah? Oke, jawaban A salah karakteristik siswa. Nah, ini tidak membahas tentang karakteristik siswa ya di dalam soal. Kemudian yang C, kemampuan guru. Di sini juga tidak terkait dengan kemampuan guru ya. Kemudian yang D, kemampuan siswa. Juga ini salah besar. Kemudian yang E, kondisi kelas. Ini juga salah. Jadi kalau kita sudah menemukan kata kunci Bapak Ibu, maka kita akan mudah menjawab dan mencari jawaban di pilihan jawabannya. Nah, baik, maka untuk kedepannya kita akan mencoba belajar soal-soal ini dengan mencari kata kunci dulu. Baik, pembahasannya sudah ada di sini. Pada proses pembelajaran dapat dilaksanakan di luar sekolah untuk melihat secara langsung terkait materi yang ada di buku teks, sehingga siswa tidak hanya membayangkan materi yang diajarkan. Hal ini berarti pemilihan metode mengajar ini mengikuti dari karakteristik materi pelajaran. Jadi sudah sangat jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, kita minum es dulu ini. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seperti biasa, dan kita juga akan membiasakan diri untuk menjawab soal dengan cara pertama kita cari kata kunci, kemudian kita cari jawabannya. Baik, kita langsung saja membahas soal ini. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini organ yang merupakan saluran pencernaan sekaligus sebagai kelenjar pencernaan adalah. Baik, di sini sudah sangat jelas. Kata kuncinya adalah kita diminta untuk menyebutkan organ pada manusia yang menjadi saluran pencernaan dan juga menjadi kelenjar pencernaan. Apakah A. Lambung dan usus halus, B. Pankreas dan hati, C. Usus halus dan hati, D. Lambung dan hati, E. Pankreas dan usus buntu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu lambung dan usus halus. Baik, di sini dijelaskan dengan sangat singkat dan jelas ya, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan poin pentingnya di sini. Organ yang sebagai saluran dan sekaligus kelenjar pencernaan adalah usus halus dan lambung. Nah, jadi dua organ ini berfungsi menjadi dua, yaitu pertama menjadi saluran pencernaan, kemudian yang kedua menjadi kelenjar pencernaan. Nah, ini perlu Bapak Ibu ingat-ingat ya, dua organ ini. Baik, saya rasa ini sudah sangat jelas Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang sudah kami buatkan dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di sini tetapi terlalu kecil. Kami sebutkan kembali 081 803 358 023. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Tulang rusuk adalah tulang yang berbentuk pipih dan terletak melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Tulang rusuk yang berjumlah 2 pasang hanya melekat pada tulang punggung adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu ingat-ingat ini kembali ya, yang tadi kita sudah bahas 2 kali mengenai tulang rusuk ini. Nah, di sini kata kuncinya adalah kita ditanya mengenai tulang rusuk yang berjumlah 2 pasang, kemudian melekat pada tulang punggung. Jadi, tulang rusuk ini hanya melekat pada tulang punggung.
Nah, kalau Bapak Ibu ingat pasti bisa menjawabnya. Apakah A. Tulang rusuk pendek, B. Tulang rusuk sejati, C. Tulang rusuk palsu, D. Tulang rusuk melayang. Coba Bapak Ibu, kira-kira jawabannya apa? Oke, jawaban yang benar adalah jawaban yang D, yaitu tulang rusuk melayang. Sekarang kita ingat-ingat kembali, kita bahas kembali, kita ulas kembali agar ini melekat dalam pikiran kita, otak kita ya. Agar ini juga nanti pas nanti Bapak Ibu melaksanakan ujiannya bisa mengingat kembali. Tulang rusuk melayang yang berjumlah 2 pasang hanya melekat pada tulang punggung. Baik, kita jelaskan mengenai tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang juga. Baik, yang pertama mengenai tulang rusuk sejati dulu kita bahas. Ingat-ingat kembali Bapak Ibu, tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang ya. 7 pasang. Yang mana 7 pasang itu? Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 pasang. Kemudian selain 7 pasang, tulang rusuk sejati juga melekat pada tulang dada, ini tulang dada ya, dan juga tulang punggung. Nah, jadi kalau tulang rusuk sejati itu ada 7 pasang, melekat pada tulang dada dan tulang punggung. Berikutnya yang kedua kita bahas tulang rusuk palsu. Nah, tulang rusuk palsu itu Bapak Ibu ada 3 pasang. 3 pasang tersebut yang mana sajakah? Yang ini ya. 1, 2, 3. Selain ada 3 pasang, tulang rusuk palsu ini juga melekat pada tulang rusuk sejati dan juga tulang punggung. Ingat, yang tulang rusuk palsu itu melekat pada tulang rusuk sejati dan tulang punggung. Itu yang perlu diingat-ingat Bapak Ibu. Kemudian juga jumlahnya ada 3 pasang. Oke, yang terakhir kita bahas mengenai tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk melayang itu ada 2 pasang. 2 pasang itu yang mana saja? Saya akan tunjukkan yang ini 1, 2. Nah, ada 2 pasang. Nah, dari 2 pasang ini, tulang rusuk melayang ini hanya melekat pada tulang punggung. Nah, kalau kita lihat di sini, dia memiliki sudut tumpul. Apa ya sebutannya ya? Buntu lah ya. Tidak melekat pada tulang dada maupun tulang rusuk sejati. Jadi hanya melekat pada tulang punggung saja. Nah, untuk tambahan ilmu Bapak Ibu, kita perlu bahas juga ini. Kemungkinan soal ini juga akan keluar. Di sini ada namanya tulang dada. Nah, tulang dada itu dibagi menjadi 3. Yang pertama tulang hulu. Tulang hulu itu ada di atas badan dari tulang dada. Mohon maaf, yang mana badan dari tulang dada? Yang ini ya. Nah, yang inilah namanya badan dari tulang dada. Nah, badan tulang dada ini berada di bawah tulang hulunya. Nah, yang terakhir adalah ini, namanya tulang taju pedang, ya. Dibagi menjadi 3 ya. Ada tulang hulu, ada badannya, kemudian taju pedangnya. Taju pedang itu ada di ujung yang berbentuk seperti mirip pedang lah. Jadi dinamakan taju pedang. Kemungkinan ini juga bisa muncul di soal atau tidak ya. Biasanya ini muncul. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tulang rusuk yang membentuk rongga dada melekat pada titik-titik. Apakah A. Tulang rusuk dan tulang selangka, B. Tulang dada dan tulang belikat, C. Tulang punggung dan tulang dada, D. Tulang selangka dan tulang belikat, yang manakah? Jadi jawaban yang tepat di sini sudah sangat jelas ya, yaitu jawaban C. Karena tadi kita sudah berulang-ulang membahas mengenai tulang rusuk yang membentuk rongga dada ini. Jadi kita lumayan memahami lah, kita lumayan menguasai soal-soal seperti ini. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan melewatkan begitu soal selesai, dengan melewatkan pembahasannya agar itu Bapak Ibu mendapatkan pengetahuan yang lebih baru lagi.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan sesi terakhir kita atau pertanyaan terakhir kita yang tadi. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang telah kami siapkan untuk tes substantifnya nanti, di mana e-book ini kami lengkapi dengan soal literasi, numerasi, kemudian soal bidang PGSD, serta 10 kompetensi penilaian wawancara. Nah, di e-book ini sudah ada pembahasan, kemudian dilengkapi dengan 400 soal lebih, yang juga merupakan soal-soal yang sering dimunculkan di dalam soal PPG. Nah, e-book ini dalam bentuk satu file PDF, jadi bisa Bapak Ibu cetak kembali di percetakan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berminat juga untuk menguji pengetahuannya mengenai tes substantif ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang sama dan pembayarannya hanya 12.500. Baik, sekian dan terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.